Kalian tahu nggak sih ada banyak kreator yang mulai di YouTube hanya bermodalkan gambar dan juga narasi. Ide yang cukup menarik ya, bahkan bisa berkembang sampai bisa menghasilkan. Sekarang konten berbasis narasi dengan bantuan gambar, animasi sederhana atau visual pendukung bisa menjadi peluang bagi siapa saja yang ingin memulai channel YouTube. Ya, di YouTube ini banyak sekali konten yang hanya bermodalkan gambar, kemudian di bagian list kontennya ini membahas seputar keuangan. Seperti bagaimana cara mengatur pengeluaran, bagaimana cara menabung, ya, kemudian bagaimana cara tips strategi agar tidak berhutang, ya. Jadi banyak sekali konten yang hanya bermodalkan sebuah gambar dengan karakter animasi menggunakan suara AI itu masih banyak yang lolos monetisasi. Nah, ini sebagai salah satu contohnya, ya di sini saya ambil di 4.800 penayangan. Ya, jika kita cek di sini untuk penghasilannya, kita bisa cek untuk di bagian RPM-nya. Nah, untuk RPM-nya sendiri, jika kalian cek di sini, itu cukup lumayan besar ya. Kalian bisa cek di sini, itu sekitar 80 ribuan. Jadi walaupun target Indonesia, tapi RPM-nya itu di 80 ribuan. Nah, strateginya adalah kalian membahas seputar mindset ya, pola pikir, ataupun membahas seputar keuangan, itu RPM-nya cukup lumayan tinggi. Ya, apalagi kalau kalian di sini videonya misalkan video panjang ya. Dan kalian bisa cek untuk di bagian CPM-nya, di sini tuh di 92.000. Nah, artinya di sini ya ketika saya mendapatkan sekitar 1000 views ya, saya dibayar sekitar 80.000 rupiah. Ya, jadi buat kalian yang mungkin sudah monet bisa dicek juga ya, biasanya ataupun konten-konten dengan pembahasan misalkan tutorial ataupun di YouTube seperti itu, ya biasanya di sini tuh hanya 20.000 ataupun hanya 16 ribuan. Ya, tapi kalau kalian membahas seputar keuangan ya, seputar bisnis ya, biasanya itu RPM-nya akan lebih tinggi ya. Jadi di bagian dari niche konten di YouTube ya, itu setiap konten, setiap tema konten itu berbeda untuk RPM dan juga CPM-nya ya. Jadi walaupun target Indonesia, tapi kalau kita niche-nya tepat ya, di sini RPM-nya itu bisa besar. Nanti kalian bisa cek untuk RPM kalian, itu kalian di RPM berapa ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk di bagian dari penghasilan di 390.000, RPM di 80.000, kemudian CPM di 92.000 ya. Jadi kalau kita membahas seputar keuangan, itu memang peluang dari RPM-nya ini bisa besar ya, walaupun kita target Indonesia ya. Nah, apalagi kalau kalian target luar negeri, itu akan lebih besar lagi untuk RPM-nya. Itu saya gambarkan juga dengan total views dari nggak sampai 100 penayangan ya. Kalian bisa cek di sini untuk di bagian pendapatannya. Di sini untuk RPM-nya itu di 4 dolaran ya. Jadi ini cukup lumayan besar ya. 4 dolar jika kalian kalikan dengan harga dolar saat ini, itu kalian bisa kalikan di sini ya, 4 dolar dikali 17.000 ya. Kita bulatkan saja sekitar 68 ribuan untuk RPM-nya. Ya, ini dengan total views sekitar 90-an ya. Kalian bisa cek di sini ya. Jadi ketika kalian pengen ya di bagian RPM kalian itu tinggi seperti ini ya, kalian bisa bahas untuk kontennya itu membahas seputar keuangan, dan itu kalian bisa generate ataupun bisa minta bantuan untuk narasinya itu dari ChatGPT. Jadi sebagai referensi adalah channel dari Ilmu Lydia. Kalian bisa cek di sini untuk views populernya. Di sini itu mendapatkan sekitar 687.000 views. Dan di sini itu menggunakan video panjang ya. Jadi konten-konten dengan pembahasan seputar finansial seperti ini yaitu masih bisa dimonetisasi. Jadi jika kalian cek di sini ya, kalian klik di bagian titik 3, kalian bisa cek di sini yaitu ada ucapan terima kasih dan menandakan channel ini lolos monetisasi. Dan jika kalian cek ya, untuk channelnya itu hanya bermodalkan sebuah gambar kemudian narasi, bahkan suaranya itu menggunakan suara AI. Nah, untuk suara sendiri kalian itu bisa menggunakan di Event Lab AI. Kalian tinggal masuk ke Google Chrome, kemudian kalian tinggal ketikkan saja di sini Event Lab AI ya. Kalian tinggal masuk di sini. Nah, di sini ya kalian nanti bisa
membuat voice over ya. Kalian nanti tinggal login, kalian tinggal pilih saja suara yang pengen kalian pakai. Dan selanjutnya ya, di sini bagaimana cara kita mendapatkan bahannya, gambarnya sendiri kalian juga bisa generate menggunakan Dula AI. Kita pastekan ya, kita masuk di Dula AI. Misalkan di sini buatkan 5 thumbnail berbeda, versi animasi, bahas mindset, pola pikir, mengatur keuangan. Kalian tinggal klik seperti ini. Maka nanti kita akan dibuatkan beberapa gambar. Kita sudah dibuatkan gambarnya. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk karakter-karakter animasinya kalian tinggal nanti kalian tinggal foto layar saja, ataupun kalian bisa langsung simpan ya. Ini untuk dibikin bahan gambarnya. Ya, untuk suaranya kalian bisa menggunakan Evolab AI, untuk gambarnya kalian bisa minta bantuan ChatGPT ataupun bisa menggunakan Dula AI. Ya, setelah kalian mendapatkan bahannya seperti ini, kemudian di sini kita proses editingnya. Jadi kita tinggal masuk di aplikasi dari CapCut ya. Kita tinggal masuk di aplikasi CapCut, kemudian kita masukkan gambar yang sudah kita dapatkan tadi. Nanti tinggal kita buat narasinya. Kalian klik di bagian proyek baru. Di sini saya sudah masukkan untuk di bagian gambarnya ya, kalian bisa atur untuk rasionya di 16:9. Di sini untuk posisi gambar ini sudah saya tambahkan animasi ya. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Jadi nanti kita tinggal tambahkan saja buat narasinya. Jadi untuk mendapatkan narasinya di sini itu kalian tinggal minta bantuan dari ChatGPT ya. Misalkan seperti ini, kita langsung masuk ke ChatGPT. Nah, kemudian kita tinggal perintahkan saja dengan judul yang kita buat. Misalkan buatkan narasi untuk YouTube ya, misalkan seperti ini, dengan tema bagaimana mengatur pengeluaran ya, misalkan seperti ini. Ya, buatkan hook dan narasi ya, buatkan hook dan narasi. Kemudian kalian klik saja seperti ini, dan di sini akan langsung dibuatkan. Ya, jadi nanti hasilnya seperti ini. Kalian nanti tinggal misalkan kalau pengen pakai suara sendiri itu nggak masalah, itu akan lebih bagus ya. Misalkan seperti ini, pernah merasa gaji baru masuk tapi beberapa hari kemudian sudah hampir habis. Padahal rasanya tidak membeli barang mahal. Misalkan seperti itu ya. Kalau itu sering terjadi, masalahnya mungkin bukan penghasilan Anda, melainkan cara mengatur pengeluaran. Di video ini saya akan membagikan cara sederhana yang bisa langsung Anda terapkan agar uang bertahan lebih lama dan tujuan keuangan lebih mudah tercapai. Jadi seperti itu, nanti kalian tinggal dibaca saja, kemudian nanti kalian bisa ekstrak ke audio dari video yang sudah kalian edit ya. Nah, karena di sini hanya sebagai contoh saja. Di sini saya ambil di bagian atas saja ya. Saya foto layar di sini. Kemudian nanti kita tinggal masukkan di video kita tadi. Jadi kemudian setelah seperti ini, kita kembali lagi ke video editing kita. Kita tinggal masuk di bagian overlay. Kemudian kita masukkan untuk di bagian dari narasi yang sudah kita dapatkan dari ChatGPT. Jadi nanti ini hanya buat tempat kalian membaca untuk narasinya ya. Jadi seperti ini. Kita bisa cek di sini. Oke, jadi di sini saya akan buatkan untuk narasi ataupun suaranya terlebih dahulu. Jadi di sini suara sudah saya buat. Kita bisa cek ya untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja, nanti kalian lebih kreatif lagi. Ya, sebentar kita atur. Oke. Pernah merasa gaji baru masuk, tapi beberapa hari kemudian sudah hampir habis, padahal rasanya tidak membeli barang mahal. Kalau itu sering terjadi, masalahnya mungkin bukan penghasilan Anda, melainkan cara mengatur pengeluaran. Di video ini, saya akan membagikan cara sederhana yang bisa langsung Anda terapkan. Jadi itu ya, jadi seperti itu, kalian tinggal tambahkan untuk di bagian dari subtitle teksnya. Ya, kalian tinggal simpan terlebih dahulu. Ini sebagai contoh saja. Tapi kalau saran saya, ya kalian bisa lebih kreatif lagi untuk editingnya. Jadi ini hanya sebagai contoh dan tentunya agar nggak terlalu panjang juga untuk videonya. Jadi kita simpan terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita bisa masukkan kembali untuk videonya.
kita tinggal tambahkan narasinya ya di bagian dari subtitle suara yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian setelah seperti ini kalian bisa masukkan lagi untuk videonya di sini ya, misalkan seperti ini. Kemudian kalian bisa atur nih 16:9, kemudian klik di bagian teks ya. Oke, di sini. Oke, nah misalkan seperti ini. Klik di bagian teks, kemudian atur di lirik otomatis. Jadi tinggal kita tunggu sampai 100% ya. Kemudian kalian tinggal tambahkan saja untuk warnanya, pilih sesuai dengan keinginan, opsional. Misalkan di sini saya tambahkan untuk tulisannya ya. Oke, biar lebih jelas. Di sini misalkan seperti ini, kita tambahkan di sini. Nah, jadi untuk hasilnya kurang lebih nanti seperti ini ya. Gaji baru masuk, tapi beberapa hari kemudian sudah hampir habis, padahal rasanya tidak membeli barang mahal. Atau kalian ketika pengen menambahkan suara, kalian klik di bagian audio untuk suara setiap perpindahan. Sudah hampir. Misalkan seperti ini, kalian klik di audio. Misalkan kalian tambahkan suara seperti ini ya. Hampir habis, padahal rasanya tidak membeli barang mahal. Kalau itu sering terjadi, masalahnya mungkin bukan. Oke, kemudian kalian bisa tambahkan suara lagi, misalkan mouse. Oke, di sini sebagai contoh saja, jadi dipaskan. Mungkin bukan penghasilan. Nah, misalkan seperti ini ya. Kalian bisa atur nih, ya untuk di bagian dari perubahannya di sini. Nah, misalkan seperti ini. Sudah hampir habis, Pak. Oke, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Hari kemudian sudah hampir habis, padahal rasanya tidak membeli barang mahal. Kalau itu sering terjadi, masalahnya mungkin bukan penghasilan Anda, melainkan. Jadi setelah seperti itu, kalian bisa save saja. Nah, sebenarnya untuk konten seperti ini, ataupun pembahasan keuangan itu memang wajib video panjang. Di sini sudah selesai, nanti kalian editingnya lebih kreatif lagi. Dan untuk hasil akhirnya itu seperti ini ya. Gaji baru masuk, tapi beberapa hari kemudian sudah hampir habis, padahal rasanya tidak membeli barang. Jadi seperti itu saja untuk ide konten kali ini. Jadi buat kalian yang mungkin lagi nyari ide konten dengan versi RPM yang cukup lumayan, yaitu kalian bisa membahas seputar keuangan. Semoga bisa menjadi inspirasi kedepannya, lebih kreatif lagi untuk editingnya ya, dan bye bye.